Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini kami kasih judul ya, video yang ke-274 ya, video yang ke-274 berjudul Filosofi Suwung. Ini nanti ada hubungannya dengan kholwat ya, dengan infirad, dengan tafakur, i'tikaf, semedi, semadi, meditasi. Yo, ada peribahasa atau ibarat atau perumpamaan ya. Arab gondrong, Arab gundul, Arab pretelan. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Arab pretelan, Arab detail atau Arab spesifik, apalagi ya. Ya, roncodan, ini bahasa Indonesia apa ya? Monggo bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Arab dipretelin satu-satu itu apa namanya ya? Ya. Ini kami membahas tentang jumlah ayat para imam. Jadi mohon maaf, jumlah ayat jangan diperdebatkan ya. Jumlah ayat jangan diperdebatkan, karena ujung-ujungnya nanti dipreteli. Apa ini dipreteli? Dibuang satu-satu ya. Ini para ulama ya, ulama Al-Madani Al-Awal itu 6.217 ayat ya. Al-Madani Al-Akhir 6.214, Al-Maki 6.220 ya. Asy-Syami 6.226, Al-Kufi 6.236 ya, ayat semua ya, ayat. Al-Basri 6.205 ayat. Al-Himsi 6.232 ayat. Nanti ada kandungannya, jumlahnya 6.666 ayat ya, kandungan. Itu rata-rata gondrong ya, maksudnya gondrong itu ada tulisannya, ada harokatnya ya, ada harokatnya, a, i, u atau an, in, un ya. Setelah kita belajar dari akil balik ya, bagi yang dulunya belajar nih ya, bagi yang sehat jasmani dan rohani dulu pasti pernah belajar ya. Yang bagi yang belajar juga ya, ini bagi yang belajar ya. Setelah khatam itu, nanti setelah khatam Quran yang ada harokatnya atau Al-Quran yang gondrong, setelah khatam itu kadang-kadang sebelum khatam pun sudah belajar Al-Quran gundul, Arab gundul ya. Kadang-kadang sebelum khatam pun sudah belajar yang gundul. Berarti ini proses seperti kholwat. Dari tulisan Al-Quran saja, Al-Quranul Karim itu pertama Arab gondrong yang ada harokatnya ya. Setelah itu belajar Arab gundul. Setelah itu dipretelin. Apa ini bahasanya? Ini belum ketemu, ini mohon ya. Dipretelin itu dipotong satu-satu ya. Ya. Contoh, jumlah ayat di dalam Al-Quran di sini beda-beda, mohon jangan diperdebatkan. Nanti kalau sibuk di jumlah ayat, nanti sibuk ngurusin jumlah, nggak nemu-nemu makna kehidupan, makna perilaku. Ulama sepakat 6.000 lebih ayat diringkes menjadi satu surat yang disebut Suratul Fatihah.
Ya, kalau sudah diringkes tujuh ayat di dalam suratul Fatihah, berarti secara tidak langsung ini sudah dihapus atau disuwungkan, dienolkan, difanakan yang 6.000 lebih, dihilangkan. 7 ayat di dalam Al-Fatihah ya diringkes lagi menjadi 1 ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita disuruh ngurusin kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Garis besarnya, inti hidup yang sesungguhnya adalah berkasih sayang. Ya, ini inti hidupnya, berkasih sayang. Itu nanti yang Bismillahirrahmanirrahim diringkes menjadi 1 huruf ba. Nah, ini sama juga meretel loh. 6.000 lebih ayat itu kalau dijumlah berapa ribu huruf, diringkes menjadi huruf ba. Sebenarnya videonya sudah ada, karena ini sistemnya lain lagi ya. Berarti Arab gondrong yang banyak lari ke Arab gundul, lari ke Arab pretelan, dipretelin satu-satu sehingga menjadi huruf ba. Berarti kita hanya disuruh juga memahami huruf ba. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim itu perilaku kasih sayang. Kasih sayangnya ada sunatullah, ada 4 papan. Kasih sayang juga nggak semena-mena, ada aturan sunatullahnya ya. Aturan sunatullah apa sih? Ya maksudnya begini, kalau orang yang sudah disayang ya ngapain ditimpa sayang lagi, nanti manja gitu loh maksudnya. Ya, kasih sayangnya 4 papan ya, dikasih terus ya nanti kan ngandelin, yaitu maksudnya begitu. Kami sampaikan berkasih sayang secara sunatullah 4 papan, itu loh maksudnya. Jangan ngasih terus nanti yang dikasih ngandelin gitu loh. Kita harus tahu situasi dan kondisi, tahu yang tadi kalimat 4 papan sunatullah. Jadi nanti ya tahu sendiri ya. Kembali kepada terakhir huruf ba. Di sini maknanya juga banyak ya. Ya, huruf ba itu maknanya sangat amat banyak ya. Judulnya begini gampangnya. Kata Gusti Allah, yang ada itu saya, kata Gusti Allah. Yang mengadakan itu saya, yang mentiadakan itu saya, kata Gusti Allah. Berarti isi langit bumi yang Ali Imran 109 Ali Imran 19, karena yang mengadakan Gusti Allah ya, isinya semua yang mentiadakan juga Gusti Allah. Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya Gusti Allah, karena yang mengadakan itu Gusti Allah. Segala urusannya juga Gusti Allah. Kita jangan merasa bisa ngurusin gitu, jangan, karena itu nanti kemelekatan. Orang merasa pinter jumlah ayat, oh kalau jumlah ayat itu 6.217, merasa pinter saja disuruh dihapus. Yang apal tentang ini, jumlah ayat dalemannya apal, maknanya hafal semua, ini yang jumlah ayat segini, tafsirnya hafal semua, disuruh dihilangin, diringkes menjadi huruf ba.
Karena ayat ini semuanya yang ngadain juga Gusti Allah. Yang ada itu saya, kata Gusti Allah, yang mengadakan itu saya, yang mentiadakan itu saya. Ini lengkap banget. Mohon, huruf ba itu lengkap banget. Apa saja. Kalau sudah mengadakan, kata Gusti Allah, yang ada itu saya, yang lain nggak ada. Yang mengadakan itu saya. Jadi sangat amat luas. Kembali kepada Al-Baqarah. Al-Baqarah 156. Ini ayat ikut terus. Ini yang sudah sering nonton bosen ya, mungkin bosan. Pak Syam kok bawa-bawa ayat itu terus. Nah karena nyambung terus. Nyambung terus. Jadi yang dimaksud filosofi suwung sangat amat luas. Fana, liko, usul, apalagi laduni. Jadi ini sudah tidak digunakan, disuruh dilepaskan. Ya, jumlah ayat yang sudah nempel di sini, yang sudah hafalan, apalagi yang hafid Al-Quran itu sudah hafalan di sini, disuruh dilepas. Karena ini nanti bisa menjadi kemelekatan. Ini ada yang, wah pokoknya ini masalah ini saja, masalah jumlah ayat saja. Kalau berdebat, ya jumlah ayat itu ya 6.217. Oh, yang satu beda, oh 6.014. Itu berarti kalau ngaku ini berarti pengakuan, keakuan orang ini punyanya Gusti Allah. Disuruh diringkes menjadi huruf ba. Setelah diringkes menjadi huruf ba, berarti secara tidak langsung apal bagaimanapun disuruh dibuang. Karena orang kalau kholwat, semadi, semedi, i'tikaf, tafakur, riyadhah, infirad, meditasi, kalau masih membawa ayat saja, lama-lama dengan sendirinya hilang. Coba kalau sudah di ruang kosong, ya, yang videonya berjudul Arif Billah, ya, ini saya bawa lagi video yang berjudul Arif Billah 2 bulan yang lalu, Kang, kalau nggak salah ya. Ini barangkali yang belum nonton ya. Kalau yang sudah nonton udah bosen kan. Karena ini kan video ke 274. Karena masih banyak sekali para subscriber bertanya, videonya sudah ada. Ini sebenarnya mengulang. Saya cuma tambah-tambah ini nih. Ini huruf banyak sebenarnya mengulang. Ini juga mengulang ini. Ini udah 4 kali atau 5 kali ini. Mengulang lagi ya. Jadi tujuan ke Gusti Allah ya, tujuan kholwat menghadap berserah diri kepada Gusti Allah itu semuanya suruh dilucutin, dicopot kemelekatannya, rasa keakuan. Rasanya bukan barangnya dijualin, bukan istri dicerai, suami dicerai, anak ditinggal, bukan. Rasanya itu haji dengan pakaian putih, ihram, itu kan putih, itu secara tidak langsung itu kan dilucutin kemelekatannya. Bajunya polos, semua hamba gitu loh maksudnya. Di situ kemelekatan tentang kekayaan, jabatan apa saja di dalam haji itu sama, disuruh melepaskan kemelekatan. Termasuk kemelekatan di bidang agama apapun. Karena yang punya seluruh langit bumi itu Gusti Allah. Berarti yang punya agama Gusti Allah. Yang punya harta benda Gusti Allah. Yang punya segalanya Gusti Allah. Kita jangan mengaku-aku. Karena nanti kalau proses fana itu kan masih bernapas, masih kuat kerja, makan masih doyan, rokok masih doyan, disuruh melepaskan keakuan itu memang perih, pahit. Ujiannya adalah diolok-olok tetangga sekitar, dicemoohkan, bahkan keluarga.
ujian seseorang yang mau fana, mau suwung, mau liko, itu pertama kuping harus kuat. Itu kuping hampir tiap hari pedes. Bahkan lihat temen udah nggak ditegur. Proses panah orang kalau sudah sampai sudah bimbang mau ikut Gusti Allah apa mau ikut manusia. Ini yang sangat pedih. Makanya kholwat rata-rata berat. Saya kok nggak nyampe-nyampe. Saya kok nggak nyampe-nyampe. Karena memang berat untuk melepaskan keakuan. Lah, bukan cuma masyarakat, keluarga saja. Seorang suami mau mendekat kepada Gusti Allah, godaannya istri. Seorang istri godaannya suami, anak semua. Tapi lebih pedih lagi kalau fananya batas usia. Ini lebih perih lagi. Fana sebelum batas usia kita masih sempat minta maaf, ya Allah, saya mau merubah. Karena inti hidupnya kasih sayang dengan sesuatu, dengan cara sunatullah empan papan. Kalau orang hidup sibuk di hal yang lain, baik kegiatan organisasi, kegiatan grup, kegiatan macam-macam, tapi lupa oleh tugas dari Gusti Allah, tugas dari Sang Maha Pencipta, Sang Welas Asih. Tugasnya adalah kasih sayang. Jadi hidup di dunia itu tugasnya kasih sayang. Sistemnya empan papan sunatullah. Karena kasih sayang itu sama juga melatih kemelekatan. Di situ disyirat oleh Gusti Allah, syiratal ladzina an'amta alaihim. Ya, syiratal mustaqim itu ya memberi nikmat dengan sistem, ya, dengan sunatullah, ya, memberi nikmat juga nggak semena-mena memberi. Kalau diberi terus nanti ngandelin, disayang terus nanti manja, ya, nanti bisa sombong, ya. Jadi sistem kasih sayangnya empan papan sunatullah, monggo diperluas. Jadi jumlah yang segini banyaknya nyatanya suruh dipretelin, suruh dihabiskan. Dari pertama belajar Arab gondrong, Arab gundul, Arab pretelan satu persatu huruf, ya. Ini takwa tertinggi. Ya takwa tertinggi ya kembali laginya kepada Gusti Allah yang kholwat itu kan. Ittaqullaha haqqan tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang sebenar-benarnya adalah muslimun. Mati dengan keadaan muslimun. Mati itu banyak, bukan cuma jatah usia, ya. Kan kadang-kadang orang masih bernapas tapi jiwanya udah mati. Raganya belum mati, jiwanya udah mati, itu ya juga banyak, ya. Jadi kalau pikiran mati, jangan cuman pisah ruh dan raga. Ruh dan raga belum pisah, jiwanya sudah mati. Makanya ada kalimat menghidupkan orang mati. Yang dimaksud menghidupkan jiwa orang, ya, jiwa orang yang sudah mati itu dihidupkan, ya. Jadi sangat amat luas, ya. Jadi kita harus belajar untuk luas, ya. Muslimun berarti berserah diri. Oh, muslimun ya Islam umpamanya. Ini diulang-ulang, ini sudah ada 10 video ini tentang muslimun, ya. Muslimun itu bahasa Arab, artinya berserah diri. Ngalah, ngallah. Kalau sama Gusti Allah harus ngalah. Nggak bisa sama Gusti Allah menangnya sendiri. Sama Gusti Allah tuh harus ngalah. Minta saja itu masuk kategori ngatur atau nawar. Ya, kalau sudah berserah diri rata-rata hanya bersyukur. Itu sistem, ya.
Ya, muslimun itu artinya berserah diri. Umpamanya muslimun ya Islam umpamanya. Islam masih bahasa Arab, artinya selamat atau diselamatkan, ditolongin. Orang kalau diselamatkan matur suwun. Ya, orang kalau diselamatkan kan otomatis terima kasih. Ya, kalau sudah terima kasih, kasih sayang. Nerima, ngasih, terima, kasih. Muslimun berserah diri. Setelah tahu berserah diri kepada Gusti Allah, tahu afalnya Gusti Allah, langsung kasih sayang. Itu otomatis kalimatnya. Rata-rata yang paling berat adalah takwa yang berserah diri. Nih, saya mau pretelan lagi nih. Ini sudah ya. Ini sebenarnya kalau yang sudah nonton sudah. Ta itu tawab, taubat, kembali. Kalau taubat diartikan minta ampun bahasa Arabnya istighfar atau astaghfirullahal azim. Azim bukan adim. Ya. Ta itu kembali. Kalau mau taubatan nasuha, kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ayat 7 suratul Fatihah, memberi. Nah. Ta kembali kot kudus, kembali kepada kesucian nol. Rekaman ibarat bayi. Bayi yang baru lahir kan ada kalimat Idul Fitri, kembali ke fitrah seperti bayi baru lahir, kudus. Rekaman suruh dibuang. Ya, kalau orang mau menghadap Gusti Allah, mau kembali kepada Gusti Allah, kudus suci, berarti rekaman apa saja harus dibuang ya. Pokoknya rekaman apa saja yang dari akil balik. Mau organisasi, mau kerjaan, mau agama, mau apa lagi? Mau bendera, apalagi. Pokoknya luas, rekaman apa saja disuruh dihapus. Makanya ada kalimat pertama, Arab gondrong, Arab gundul, Arab pretelan, disuruh dipreteli, disuruh dilepaskan. Ya, kalau mau kembali kholwat, i'tikaf, semadi, semedi, infirad, tafakur, meditasi, itu adalah jalan untuk menuju pulang ya. Secara jiwa itu harus dilepaskan kemelekatannya semua, itu harus. Nggak bisa, karena begini. Orang menghadap ke Gusti Allah masih merasa pinter, nggak ketemu. Karena yang paling pinter Gusti Allah. Kalau manusia ngaku pinter, ketolak, nggak sampai. Orang mau menghadap Gusti kholwat, merasa kaya, nggak bisa. Karena yang paling kaya Gusti Allah. Kalau orang menghadap kepada Gusti Allah yang paling hebat, nggak bakalan ketemu. Karena yang paling hebat Gusti Allah. Merasa saya yang paling rajin, ibadah saya rajin, nggak bisa ketemu Tuhannya. Karena yang paling rajin Tuhan. Kita kalau mau ketemu Gusti Allah, ngalah sama Gusti Allah. Jangan ngaku pinter, jangan ngaku kaya, jangan ngaku rajin, jangan ngaku beragama. Agama kepunyaannya Gusti Allah. Agama itu kan ageman, pakaian, tata cara, pedoman. Kalau sudah ke Gusti Allah, pedomannya fokus hanya Sang Maha Hidup. Kan disuruh bayi baru lahir itu nggak punya apa-apa. Kan bayi baru lahir itu nggak punya agama, nggak punya bendera, nggak punya rekaman ABC sampai Z, nggak punya rekaman alif bata sampai ya, nol. Itu baru akan sampai. Ya, langit bumi semuanya isi miliknya Gusti Allah, jangan diaku. Makanya kalimat begini ya, ini sudah ada, ini udah 6 video nih. Ngalah atau ngallah, orang kalau mau kepada Gusti Allah itu yang ngalah. Karena Gusti Allah maha hebat, maha kaya, maha pinter, maha rajin, apalagi matop pokoknya. Kalau kita masih merasa rajin, nggak ketemu. Masih merasa kaya, nggak bakalan ketemu. Orang kata Gusti Allah, orang kamu belum suci, ya ngapain saya nemuin. Disuruh dihapus ya. Setelah suci,
Ya, setelah seperti bayi kudus, ini kop itu kudus. Ta kembali, kop kudus suci, kembali kepada kesucian. Kalau sudah suci, tidak ada rekaman apapun. Seperti kalau ngebayangin bayi ya bingung. Di saat kita tidur itu punya apa? Nol apa tidak? Suci apa tidak? Karena semua orang ya mengatakan punya itu lagi terjaga. Istri saya, harta saya, jabatan saya, harta benda saya, anak saya, itu lagi terjaga. Di saat tidur punya anak enggak? Di saat tidur punya harta enggak? Itu kan tidur adalah fotokopi atau kode kehidupan dari Gusti Allah untuk kita berkholwat, bermeditasi, bersemadi, bersemedi, berinfirot, beriktikaf, bertafakur. Itu adalah kode. Kalau masih bayi bayangin susah. Di saat kita tidur punya apa? Disuruh nol, kudus suci. Kalau sudah suci secara tidak langsung otomatis, orang kalau sudah nol, sudah tidak ada rekamannya, otomatis wahid, wawunya wahid ya. Ini taubat, ini kop kudus, ini wawu wahid. Wahid itu menyatu, otomatis menyatu. Berarti secara tidak langsung sebanyak ini disuruh dipretelin, dikuduskan, disucikan. Jadi suci di sini bukan suci dari dosa atau pahala, suci dari rekaman kehidupan dunia. Karena mau kembali ke alam malakut, alam ruh, alam jiwa, disuruh dipretelin kehidupan dunia. Ya, kalau sudah kudus, kembali, sudah kudus berarti suci, menyatu, itu sudah menyatu. Setelah menyatu, kepada siapa? Kepada Sang Wujud. Ya, kalau mau disebut, mau disebut Allah nggak apa-apa, silakan. Sang Wujud menyatu kepada Sang Wujud, yaitu ya. Jadi intinya, sekaya apapun suruh dilepas. Sepinter apapun jangan mengaku pinter, sekaya apapun jangan mengaku kaya, serajin apapun jangan mengakui rajin. Ya. Setaat apapun jangan mengakui taat. Pasrah. Ya namanya muslimun itu berserah diri, terserah Gusti Allah, mau diapain terserah Gusti Allah. Ngalah atau ngallah. Ya. Cukup ya. Ya, bila mana masih bingung, mohon disimak video-video yang lainnya, karena ini video huruf ba berulang kali, video takwa berulang kali ini. Jadi mohon, sebenarnya kalau sudah disimak yang 274 video itu sudah tahu semua sebenarnya, nggak usah bertanya ya, paling mikir ya. Cukup sekian ya. Bila mana ya, ini bila mana. Bila mana ada yang mengaku admin Pak Syam, ya Pak Syam belum punya admin atau sekarang tidak ada admin. Bila mana ada yang mengaku adminnya Pak Syam, mohon jangan dihiraukan. Ini nomor WA-nya Pak Syam, langsung Pak Syam. Ya, tapi hanya menerima chat. Nanti kami yang telepon, biasanya kami yang telepon. Kalau kami ditelepon juga nggak sempet, paling ya sudah banyak yang kami telepon ya, sudah banyak. Terima kasih ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.